Bab 3. Bahasan pokok ilmu mantik. Dalam dua bab sebelumnya, bab 1 dan bab 2, kita telah berkenalan dengan ilmu mantik atau logika, asal muasal, serta perintis pertamanya. Sekarang pada bab ini pembahasan adalah seputar pokok-pokok ilmu mantik. Di sini kita akan belajar bagaimana ilmu mantik itu bekerja. Ada sejumlah istilah penting yang harus dipahami dalam ilmu mantik, sehingga kita bisa memahami ilmu mantik secara mendalam. Istilah-istilah itu adalah tasawur dan tasdik, dilalah dan lafaz, kulli dan juz'i, hudud dan ta'rifat, qodiyah, qiyas, silogisme, dan proposisi. Itulah pokok bahasan ilmu mantik yang penjelasan detailnya dibahas dalam bab ini. Tasyawur dan tasdik. Dalam membahas atau mempelajari ilmu mantik, hal pertama yang perlu dipelajari adalah tentang tasyawur dan tasdik. Dua istilah ini merupakan hal mendasar dalam ilmu mantik. Lantas, apa itu tasawur dan apa itu tasdik? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Tasyawur. Secara bahasa, kata tasyawur merupakan bentuk masdar dari tasyawara yatasyawaru yang artinya menggambarkan atau membayangkan. Maka, secara istilah, tasyawur adalah pengetahuan atau gambaran terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman sesuatu tersebut. Dalam istilah lain, tasyawur disebut juga konsepsi, pengertian atau penegasan. Jadi, apa yang kita lihat adalah apa adanya, tanpa diberi tambahan ini dan itu. Itulah tasyawur atau konsep. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah pohon besar, maka yang tampak dalam pikiran adalah pohon besar, tanpa kita tambahi dengan embel-embel batang besar, daunnya sangat lebat, atau sebagainya. Nah, konsep pohon besar yang ada dalam pikiran kita, itulah tasyawur. Secara sederhana, tasyawur adalah konsep paling sederhana tentang realitas sesuatu. Tasyawur itu menanyakan salah satu satuan kalimat. Asep M. Tamam dan M. Iqbal Abdul Wakil, Balaghah antara teori dan praktik. Pati, Maghdal Pustaka, 2021, halaman 150. Sebagai contoh, siapakah yang kemarin datang ke rumahmu? Apakah yang di dalam rumahmu itu kucing atau kelinci? Itu adalah contoh pertanyaan yang menunjukkan tasyawur. Dalam Islam, sebagian ulama menyebut tasyawur sebagai ma'rifat, pengetahuan, kognisi. Menurut pandangan ulama nahwu, ma'rifat, pengetahuan kognisi cukup memerlukan satu objek. Imam Al-Ghazali, Al-Mustafa, rujukan utama Usul Fikih Jilid 1, terjemah Masturi, Irham, dan Malik Supar, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2022, halaman 21. Misalnya, kita berkata, aku tahu matahari, aku kenal dia, dan sebagainya. Jadi, tidak ada objek lain dalam tasawur selain hanya satu objek itu saja. Jika terdapat lebih dari satu objek, maka itu bukan lagi tasawur. Tidak ada yang tahu tasawurnya seseorang tentang sesuatu hal, kecuali
hanya jika orang itu mengungkapkannya melalui bahasa. Dalam logika, bahasa itu susunan dari kata-kata. Tasyawur atau konsep dilambangkan dalam bentuk kata-kata atau disebut term. Kumpulan dari term itu disebut dengan kalimat atau proposisi. Secara definisi, term adalah kata atau beberapa kata yang memiliki satu pengertian yang membuat konsep menjadi nyata. Intinya, term itu manifestasi lahiriah dari konsep tasyawur yang ada di dalam pikiran. Dua, tasdik. Tasdik adalah bentuk masdar dari kata kerja soddaqo yusoddiku yang artinya membenarkan. Segala tasdik secara bahasa diartikan pembenaran, membenarkan, atau persetujuan. Eka Budi Santosa et al. Literasi digital dan kekuatan media sosial. Transformasi sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Lamongan, Academia Publication 2021, halaman 23. Jadi, tasdik itu disertai dengan penghukuman terhadap sesuatu, tasyawur, baik negatif maupun positif. Tasdik sudah mengandung afirmasi atau penilaian. Sebagai contoh, ketika melihat pohon besar, kemudian kita memberinya penilaian dengan batang besar dan kokoh, daun lebar, dan sebagainya. Maka gambaran pohon besar yang awalnya merupakan tasyawur, kemudian dengan penilaian-penilaian itu berubah menjadi tasdik. Dengan demikian, kata lain dari tasdik adalah afirmasi. Dua hal ini, tasyawur dan tasdik, pertama kali dikemukakan oleh Abu Nasr Al-Farabi. Mohsen Garawijan, pengantar memahami buku dasar filsafat Islam, penjelasan untuk mendekati analisis teori filsafat Islam. Terjemah Muhammad Nur Jabir, Jakarta, The Islamic College Jakarta, 2021, halaman 59. Ada yang mendefinisikan tasdik sebagai pengetahuan yang mencakup evaluasi. Ketika sebuah pengetahuan sudah mendapat evaluasi, itu berarti pengetahuan tersebut sudah mendapat afirmasi atau tambahan-tambahan yang sifatnya pembenaran atau pengakuan. Sebagai contoh, matahari adalah tasyawur, memiliki energi panas yang terpancar pada sinarnya. Tasdik, mataharinya adalah konsepsi atau tasyawur, sedangkan evaluasi, energi panas adalah tasdik, penilaian yang sifatnya pembenaran atau pengakuan. Contoh tasdik yang lain, yaitu bahwa matahari lebih bercahaya daripada bulan, atau bahwa atom dapat meledak. M. Taufik Rahman, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Bandung, Prodi S2, Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Jati, tanpa tahun, halaman 24. 3. Hubungan tasyawur dan tasdik. Tasyawur dan tasdik adalah dua hal yang tidak terpisahkan, ibarat sisi mata uang. Keduanya berdampingan dan tidak terpisahkan. Tasyawur adalah tindakan menangkap suatu benda, pengetahuan, tanpa mengevaluasinya, tanpa memberi penghukuman. Sedangkan tasdik adalah tindakan pembenaran sesuatu itu. Itulah hubungan antara tasyawur dan tasdik dalam ilmu mantik.